Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau yang mengislamkan kami, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang Kau ridhoi. Jadikan majelis ini membuat kami semakin yakin padamu, semakin nikmat mengabdi padamu, semakin istiqomah di jalanmu. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Surat Ali Imran ayat 5. Jadi tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah, tidak ada saat yang lepas dari pengawasan Allah. Dimanapun, kapanpun, Allah pasti menyaksikan. Berbahagialah bagi yang puas dengan merasa disaksikan Allah, karena orang yang merasa disaksikan Allah tidak ribet, jadi orang ikhlas. Orang yang merasa disaksikan Allah, orang mau tahu mau tidak tahu terserah, yang jelas Allah pasti sudah tahu. Orang mau lihat, orang tidak lihat, gak ada masalah, Allah pasti lihat. Yang ribet itu adalah orang yang ingin dilihat makhluk, ingin dinilai makhluk, ingin dipuji makhluk, jadi ribet. Siapa ibu-ibu yang paling menderita? Yang paling pengen kelihatan lebih dari aslinya, yang ingin kelihatan mancung, yang ingin kelihatan langsing, tidak napas dari tadi, yang ingin kelihatan putih pakai soklin, yang ingin kelihatan kaya banyak cicilannya, yang ingin kelihatan cantik teh capek bu, biasa weh. Asal Allah ridho sudah selesai bagi kita masalahnya. Baik, ayat yang kita bahas kali ini surat Yunus 107. Yang tadi Ali Imran ayat 5. Sekarang makan ada di HP ya. Buka HP-nya, jangan lihat TikTok aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal Ghafurur Rahim. Dan jika Allah menimpakan
sesuatu kemudaratan padamu, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu, tidak ada yang dapat menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Tidak ada nikmat yang datang tanpa izin Allah, tidak ada musibah yang menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Semua berjanji mau memberikan sesuatu kepada kita, tapi kalau Allah tidak kehendaki, sampai tidak. Suami janji mau mengasih cincin ke ibu, tapi Allah tidak menghendaki, terjadi tidak? Bagus. Jangan ngarap-ngarap diberi cincin oleh suami, Bu, sakit hati. Kalau minta, jangan ke suami dulu, ke Allah dulu. Minta ke suami dulu, pasti bete. Minta ke suami dulu, gak akan bahagia. Tiap hari nunggu-nunggu, capek. Belum tentu ada takdirnya dapat cincin. Minta ke Allah, pemilik segala-galanya, baru minta ke suami. Sekali aja minta ke suami mah, tapi ke Allah yang sering. Kalau Allah mau ngasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Dengar ayat ini selanjutnya, wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. Allah mau ngelunasin hutang, pasti lunas. Allah mau menyembuhkan, pasti sembuh. Allah mau menjodohkan, pasti jodoh. Pokoknya apa yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak bisa ada yang memperlambat, tidak ada yang bisa mempercepat. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tidak bisa ditolak. Yushibu bihi may yasha'u min ibadih, dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat tauhid ya Bu ya, dengerin. Jadi kalau kita ditimpa apapun, gelisah, capek, sakit hati, aneka macam kejadian, itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ibu pakai kerudung, ketojos, bukan bahasa Indonesianya apa? Ketojos, tertusuk, tertojos, jarum pentul, izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Apa yang perlu dikatakan ketika ibu kena jarum pentul, gitu? Sakit mah udah jelas. Apa yang harus dikatakan? Apa? Cos, aduh. Cos, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya ngomong apa lagi? Sing jadi amal atuh, udah katojos tuh jadi amal. Selanjutnya qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, apa yang dikehendaki Allah pasti Allah perbuat. Nggak mungkin nancep tanpa izin Allah. Dalilnya apalagi? Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa illa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah,
ini terjadi dengan izin Allah, ini sudah dihitung, diukur oleh Allah. Yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Enak, nanti bisa lebih sabar. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi tidak ada kejadian apapun tanpa izin Allah. Makanya yang kita cari izin Allah atau ridho Allah? Izin Allah atau ridho Allah? Apa bedanya? Izin Allah belum tentu Allah ridho. Ridho Allah pasti izin Allah. Terjadinya kecopetan izin Allah bukan? Izin Allah. Tidak Allah izinkan tidak terjadi. Tapi Allah tidak ridho, sebab Allah melarang mencuri. Kenapa Allah izinkan orang yang niat nyuri? Boleh jadi Allah akan menguji orang yang dicurinya. Kenapa saya kecopetan? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu itu diundang oleh tangan kita sendiri, oleh perbuatan buruk. Kenapa saya kecopetan? Mungkin dulu ibu pernah jajan, saya nggak nyebut nyopet bu, tapi yang setipe, beli bakso, colek tambahan ya, ngambil sendiri, tidak ada izin. Ngambil jeruk, nyobain ya, hanya nyobain aja tiap tukang jeruk, bisa habis sekilo tah. Ini mencuri juga pasti ada balasannya. Allah lihat tidak? Waktu ibu ke tukang sayur jahil, Allah lihat tidak? Ada catatannya tidak? Ada balasannya tidak? Pasti ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu buat kamu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, buruk, itu balasannya kembali kepada dirinya. Makanya tidak ada yang mencelakakan kita selain siapa? Jadi yang paling membuat kita sengsara siapa? Yang mencelakakan kita siapa? Iya, kita kecopetan tuh buah dari keburukan kita. Malikir Allah. Makanya banyak tobat, karena dosa-dosa kita banyak dan itu lagi antri bekal ke kita, kecuali Allah yang mengampuni. Yang suka judes ke pembantu, siap-siap ada balasannya. Balasannya dari mana? Mungkin pembantu nggak bisa ngambek, didatangin suami ngambek, mertua ngambek, ada balasannya. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran. Nah, jadi salah retres gitu. Yang jahil-jahil, yang suka ngobrolin orang kejelekannya, yang menghina, memfitnah, udah pasti dilihat Allah dan siap-siap ada balasannya. Kelihatan dari depan, Allah siap. Termasuk yang neke anak ya, anak ciptaan siapa? Anak milik siapa? Yang neke siapa? Ada balasannya. Ya mah pengajian teh jadi nyiksa. Tadi mah asa aman, sekarang jadi terancam.
mumpung ditutup oleh Allah, mumpung belum ada balasannya, tobat. Matakna tong banyak ngobrol, banyak tobat. Tidak ada satupun kecuali pasti balik ke kita, kecuali yang diampuni Allah. Nah, kalau kita ditimpa gelisah, masalah dengan keluarga, dengan anak, kesehatan, keuangan, itu terjadi dengan izin Allah dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Jadi kalau sedang galau itu nggak bisa tenang, Bu, kecuali dicabut galaunya oleh Allah. Aduh, gimana ya, saya gelisah aja, saya mau pergi cari taman. Naonan ka taman? Apa di taman bisa bikin tenang? Enggak. Di taman teh ketemu dengan yang dicurigai teh. Bagi stres. Tenang mah cuma satu jalannya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Gak ada lagi yang lain. Yang lain pura-pura tenang, seperti fata morgana. Apakah suami ibu bisa membuat ibu tenang? Apakah suami ibu bisa membuat ibu tenang? Liar hadirin. Suami ibu bisa membuat ibu bahagia dan tenang kalau suami ibu membantu ibu jadi dekat dengan Allah. Kalau dibeliin tas Herpes, ibu bahagia tidak? Terserah saya mau merek apapun. Apakah dikasih tas mahal ibu jadi bahagia? Jadi diperiksa KPK, Bu. Gak ada bahagia dengan tas, sepatu, kerudung. Itu mah bahagia sekejap dan semu. Makin mahal, makin susah bahagia, karena makin pengen pamer. Makin sakit hati kalau ada yang sama. Makin marah kalau disangka KW. Makin takut rusak, takut maling. Capek. Biasa-biasa lah ya. Gimana kalau ada yang ngasih? Ya syukuri. Tapi jangan lengket di hati. Jangan menilai kesuksesan seseorang hanya karena tas naon, cuman kulit. Jangan menilai seseorang karena mobil cuman kaleng. Jangan menilai kesuksesan seseorang hanya karena rumah cuman batu bata. Gak usah, itu semua milik Allah ya. Sama aja kayak anak kecil karnaval, lihat nggak? Ada ratu-ratuan, ada dokter-dokteran, ada jenderal-jeneralan, ada kiai-kiaian, lucu-lucu. Sama, udah tua juga semuanya cuman dikasih casing oleh Allah. Bukan itu yang bikin bahagia. Yang bikin bahagia tuh kalau ingat Allah, dekat ke Allah itu. Maka suami yang sayang ke ibu tuh suami yang membuat ibu lebih mencintai Allah daripada mencintai dirinya. Jadi kalau sayangi dong saya, itu suami lebay. Bu, ibu teh sing patuh ke Allah, sing deket dengan Allah. Dan saya mah cuman manusia biasa, nggak punya apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah. Saya mah nggak bisa ngebela
ibu digigit nyamuk nggak bisa apa-apa. Kalau saya gebuk malah ibu kelenger, ya nggak, nyamuknya mati, ibunya pingsan. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Makanya kalau ada apa-apa yang pertama diingat siapa? Allah. Ibu cemburu sama suami, bahagia atau menderita sih cemburu? Karena lebih banyak ingat suami daripada Allah. Allah cemburu ke ibu. Nah, jadi ingat ke suami terus. Yang menciptakan ibu siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngurus ibu setiap saat siapa? Yang bisa nutupin dosa ibu siapa? Yang mengampuni siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Ah gitu, naon suami? Suami apa? Suami ibu teh jadi apa? Buat ibu artinya apa? Imam, enggak ngimamin ina atau ina terus. Apa? Teman hidup, pakai teman. Salah, suami dianggap teman. Suami teh ladang amal. Kebaikan suami disyukuri oleh ibu, ibu dapat pahala. Kekurangan, kesalahan, kejelekan suami, ibu bersabar dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala. Nanti dihisab masing-masing. Sama Kasep, istri teladang pahala tong bogoh teuing. Jangan terlalu cinta sama istri, karena istri bapak belum tentu panjang umur, Bu. Ini mah sibuk ngajawab jeung salah. Udahlah, nggak bisa hilang kegelisahan kecuali Allah yang menghilangkan. Ibu cemburu, makin ingat suami makin liar. Bisa berubah nggak suami dengan dicemburui? Tuh kan enggak, naon mikir. Mendingan ambil air wudhu, sholat. Coba kalau cemburu sholat apa? Sholat apa? Istiqoroh. Oh, atau istiqoroh memilih. Setuju jangan, setuju jangan. Sholat apa? Benar, sholat tobat. Nah, suami yang ngaco sayang tobat. Karena terjadinya kepahitan di rumah tangga itu juga biasanya diundang oleh dosa. Dosa saya apa? Itu dosanya nggak ngaku. Ibu punya dosa enggak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Tah geningan ngaku Setiap dosa teh pasti balik. Salah satu di antaranya ujiannya lewat suami, lewat anak, lewat istri, lewat apa aja kalau Allah mau. Tobat. Ya Allah ampun. Ada panggung. Itu yang dengar segede gitu teh suara siapa ya? Padahal kalau perlu buat yang dekat mah nggak usah segede ini ya. Udahlah, udah ngomong begini juga nggak akan berhenti. Mending saya wecing tarik ayeuna. Nggak usah tepuk tangan, Bu. Ini mah serba salah jamaah teh. Dibela tepuk tangan jangan